Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, selamat pagi. Gimana kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Pagi ini kalian udah sarapan belum? Sarapan dulu ya. Dan kalian jangan lupa baca doa sebelum belajar. Terus jangan sampai tinggalin sholat 5 waktu dan mengaji ya. Nah, hari ini kita akan belajar bahasa Sunda, ya. Nah, di sini ada bacaun. Bacaun itu adalah cerita, ya. Jadi, di sini Ibu akan membacakan cerita buat kalian. Kalian simak dengan baik, dan Ibu akan bacain dengan bahasa Indonesianya juga. Siapa tahu kalian ada yang nggak bisa bahasa Sunda, ya. Ngaraketkeun silaturahmi, mengikat silaturahmi. Harita teh poe Minggu, Santi jeung indungna indit ka imah nini jeung akina di Majalaya. Pada hari Minggu, Santi dan ibunya pergi ke rumah kakek dan neneknya di Majalaya. Nini Santi ngaranna Nin Eci, ari akina mah ngaranna Aki Somad. Neneknya Santi namanya Nenek Eci, dan kakeknya bernama Kakek Somad. Santi jeung indungna indit ka Majalaya numpak mobil. Naikna di terminal Kebon Kalapa. Indit ti imah kira-kira jam 8. Nepi ka terminal Majalaya kurang leuwih jam 10. Santi jeung indungna indit angka ribu mawa oleh-oleh rupa-rupa, kue, jeung kakaren sejenna. Santi dan ibunya pergi ke Majalaya naik mobil. Naiknya di terminal Kebon Kelapa, berangkat dari rumah kira-kira jam 8. Sampai di terminal Majalaya kurang lebih jam 10. Santi dan ibunya pergi membawa oleh-oleh yang berupa kue dan makanan-makanan kecil lainnya. Sadatangna ka imah nini, kasampak aki keur macul di sawah hareupeun imah. Sedatangnya Santi dan ibunya ke rumah nenek, sedang macul di sawah di depan rumahnya. Atuh aki manisono langsung nangkep ka Santi jeung ka indungna. Kakeknya langsung memeluk karena kangen banget sama Santi dan ibunya. Komo deui saenggeus akina Santi nyahoeun, Santi jeung indungna datang, manirarbul baraya datang saronoon, hampir unggal jelema sasalaman ka Santi jeung indungna. Cek Nini jeung Aki Santi mah disabudeureun imah di dieu mah baraya kabeh. Apalagi setelah kakeknya Santi tahu Santi dan ibunya akan datang. Terus banyak orang yang datang karena kangen juga sama Santi. Hampir setiap orang ikut salam-salaman sama Santi dan ibunya. Kata nenek dan kakek Santi, di sekitaran rumahnya itu semuanya adalah saudara. Poe eta teh atuh kasono Santi jeung indungna kanu jadi kolot teh katamplokeun. Cek Nini jeung Akina, lamun urang boga baraya teh kudu daek nganjang ngarah apal, lamun henteu bakal pareumeun obor, teu wau jeung baraya najan masih sarundayan oge. Ku kituna urang perlu ngaraketkeun silaturahmi. Hari itu juga kerinduan Santi dan ibunya ke orang tua tercurahkan, gitu, tertumpahkan, terluapkan gitu ya. Kata kakek dan neneknya, kalau kita punya saudara, kita harus mau menemuinya, kita harus mau bertemu, berkenalan. Jangan sampai kita nggak kenal sama saudara kita sendiri, gitu. Jadi kita harus mengikat tali silaturahmi. Nah, selanjutnya di buku bahasa Sunda itu ada yang namanya kamus alit atau kamus kecil. Jadi kalian di sini bisa baca macam-macam kosakata dari bahasa Sunda yang
Ada artinya. Jadi kalian kalau belum tahu arti-arti tertentu, kalian bisa lihat di sini, pasti ada. Gitu. Nah, kita lanjut aja ke halaman 6 ya. Di sini ada cerita lagi. Ibu akan bacain ya. Di sini ceritanya tentang seekor semut dan burung. Tuh. Judulnya Silih Tulungan, Saling Membantu. Panon poe caang rupa-rupa sesatuan katempo hanaang nareangan cai keur nginum. Matahari terang, rupa-rupa binatang terlihat kehausan, mencari air untuk minum. Sakadang sirem indit kahiji susukan, kulantaran rusuh sakadang sirem tikoleset, tikecebur karena susukan. Seekor semut pergi ke suatu sungai. Karena buru-buru, seekor semut tercebur ke sungai. Maranehanana teu bisaeun ngojay. Jadi mereka semua ini nggak bisa berenang. Tulung, tulung. Sakadang sirem minta tulung. Tolong, tolong. Seekor semut minta tolong. Ngadenge kitu sakadang piit reuaseun. Mendengar suara itu, seekor burung pipit kaget. Tuluy manehna neangan soran nu minta tulung tea. Terus dia mencari suara yang minta tolong itu. Tulung, tulungan kuring piit. Cek sakadang sirem beuki tarik. Tolong, tolong, tolong aku, piit. Kata seekor semut. Tambah kencang bilangnya. Sakadang piit ningali sakadang sirem nuker pali dina susukan. Seekor burung pipit melihat seekor semut yang sedang hanyut di sungai. Kulantaran karunyangeun sakadang piit nulungan sakadang sirem. Carana muragkeun dangdaunan nu aya dina tangkal cereme. Karena kasihan, seekor burung pipit membantu seekor semut. Caranya dengan menjatuhkan daun-daunan yang ada di pohon ceremai. Nah, sakadang sirem buru-buru naik kana dangdaunan nu dipurakeun ku sakadang piit. Seekor semut itu buru-buru naik ke dedaunan yang dijatuhkan sama seekor burung pipit itu. Nuhun piit, anjeun geus nulungan urang, cek sirem bari gogorowo. Makasih burung pipit, kamu udah nolongin aku, kata seekor semut sambil teriak. Hiji waktu sakadang piit keur euteup dina tangkal cereme. Suatu waktu seekor burung pipit lagi hinggap, lagi diem di pohon ceremai. Teu jauh ti tempat piit aya tukang ngalah manuk ngaranna Kumeli. Gak jauh dari tempat burung pipit, ada orang yang suka nangkep burung, namanya Kumeli. Kumeli ngadeukeutan tangkal cereme, manehanana niat rek newak piit. Kumeli ngedeuketin pohon ceremai itu. Dia niat mau ngambil si burung piit. Sakadang piit tengah rasain manehna rek ditewak ku si Kumeli. Seekor burung pipit itu nggak ngerasa kalau dia mau diambil sama Kumeli. Ningali kitu sakadang sirem hariwangeun. Melihat itu seekor semut khawatir. Sakadang sirem buru-buru ngarayap kana awak Kumeli. Nah, seekor semut itu buru-buru merayap di tubuh si Kumeli. Nah, barang Kumeli rek newak piit sakadang sirem ngegel awak Kumeli. Nah, sebelum Kumeli dapat seekor burung itu, seekor semut itu ngigit tubuhnya Kumeli. Aduh, gorowo Kumeli nyerieun. Aduh, kata Kumeli kesakitan. Ngadenge kitu sakadang piit reuaseun, terus manehanana buru-buru hiber. Mendengar suara itu, seekor burung pipit itu kaget. Terus dia buru-buru terbang. Gedebuk, Kumeli labuh ti guling kana susukan. Gedebuk suara jatuh, Kumeli jatuh, terguling.
ke sungai. Kadang piit samet manehna nganuhunkeun ka sakadang sirem. Nah, seekor burung pipit itu selamat. Dia berterima kasih ke seekor semut. Sakadang sirem bungaheun lantaran geus mulang tarima ka sakadang piit nu kungsi nulungan manehna. Jadi seekor semut itu bahagia karena dia udah balas budi ke seekor burung pipit yang udah pernah nolong dia. Gitu. Jadi cerita ini seru ya. Nah, terus di sini juga ada kamus alit yang bisa kalian baca ya. Kita lanjut ke sini. Panyung si basa. Mikawaruh tanda titik. Jadi kita akan belajar tanda titik. Tanda titik digunakan pikeun nuduhkeun tanda pungkasan kalimah. Tanda titik digunakan untuk menunjukkan sebagai tanda akhirnya kalimat. Jadi kalau di akhir kalimat kayak gini, akhir kalimat selalu diakhiri sama titik. Gitu. Contohnya lihat, emak mulih di damel, emak pulang kerja atau ibu pulang kerja diakhiri dengan titik. Dan di sini juga kita belajar huruf kapital. Huruf kapital itu apa? Huruf besar, ya, huruf besar. Huruf kapital itu digunakan di awal kalimat. Jadi kalau kita mau mulai nulis kalimat kayak gini, kita awali sama huruf besar. Emak, pakai E-nya yang besar atau kapital. Dan diakhiri dengan titik gitu. Emak mulih di damel. Terus sekarang bapak nuju kulem. Ya, ayah sedang tidur. B-nya huruf besar dan diakhiri dengan titik. Terus yang ini, engkau menuju ameng. Engkau lagi main. Awalnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan titik. Jadi huruf kapital itu digunakan di awal kalimat dan kalau ada nama orang, ya, nama orang, nama tempat, dan lain-lain. Nah, di sini ada tugas. Salin kalimahna dihandap bari lengkepan ku tanda titik jeung huruf kapital nu bener. Terus tulis di buku tulis. Jadi salin kalimat ini terus kalian benerin pakai huruf kapital di awalnya dan diakhiri dengan titik gitu. Atau kalau ada nama orang ya kalian huruf awalnya itu dikapitalin gitu. Oke, jadi pelajaran bahasa Sunda hari ini sudah cukup sampai di sini. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.